Ya, ini sekilas kalau kita lihat dari bagian dalam ya. Ini kalau gua ngelihat ini bener-bener ini tampak mode ini sangat terpakai kalau menurut gua. Jadi kalian tidak over. Andai kata kita mainin triggernya, yang pasti DeWalt sangat smooth sekali ya. Kita coba di 600 Nm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel J3. Alhamdulillah ya, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Apa itu? Ini adalah satu buah DCF 850 ya, D2A. Nah, ini resmi kita bisa dapatkan di negara kita, di Indonesia. Nah, buat kalian yang dari kemarin ini nanya, Bang, untuk produk Atomic kira-kira masuk nggak sih ya di negara kita? Nah, kemarin sebetulnya kita udah sempat kasih kisi-kisi ya. Insya Allah nanti pasti akan masuk. Ini adalah seri Atomic yang pertama kali masuk di Indonesia. Nah, buat kalian yang ingin tahu ya, Bang, nanti Atomic akan apa aja yang masuk, langsung aja follow untuk Instagramnya DeWalt ID. Dan pastikan kalian juga untuk subscribe YouTube channelnya DeWalt ID. Nah, jadi di sana kalian bisa lihat langsung ya. Pokoknya apapun yang terbaru dari DeWalt nanti langsung kalian akan mendapatkan info. Makanya langsung aja di follow. Dan jangan lupa yang pastinya kalian juga harus follow G3 Channel. Karena di Instagram G3 Channel akan selalu memberikan informasi yang terupdate. Dan yang pastinya kalau kalian membeli produk resmi dari DeWalt ini, ya kenapa harus memilih yang resmi DCF 850? Karena DeWalt memberikan garansi selama 3 tahun. Dan kalian harus tahu, cis, kalau baterainya rusak ya, DeWalt akan menggantinya secara baru. Dan garansi untuk baterainya sendiri itu diberikan selama 1 tahun. Bang, baterai gue rusak, kalian belum ada 1 tahun. Ganti baru, cis. Tidak di repair, nggak repair-repairin, ganti baru. Cocok kalau menurut gue. Oke nggak? Nantinya ya, baik untuk di tahun ini ataupun di awal tahun depan, nanti akan banyak untuk varian Atomic yang akan masuk di negara kita. Yang pasti ya, coba nih simpen dulu duit kalian, nanti di saat sudah rilis produk-produk Atomic yang lain, kalian langsung bisa dapetin. Kalau kalian bertanya, Bang, harganya berapa? Nah, kalian bisa dapetin secara resmi ya. Untuk di negara kita itu langsung aja masuk ke marketplace ya. Kalian searching semua di marketplace, kalian bisa dapetin untuk produk resminya DeWalt ini 1 unit 1 charger dan kalian mendapatkan 2 buah baterai 2000 mAh. Kalian cukup hanya membayar harga 3 jutaan. Wow, murah banget. Kenapa gue bilang murah banget? Ya justru karena murah banget. Karena gini, kalian mendapatkan produk resmi ini jelas ya, DeWalt memberikan garansi selama 3 tahun itu. Nah, 3 tahun ini bukan waktu yang sebentar, kalau menurut gue sudah oke banget sih, cis. Dan untuk paket yang kali ini DeWalt memberikan boxnya untuk yang kali ini T-Stack. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah memiliki 899, 887, 791, 796, nah kalian ini pasti bisa kompatibel. Dan gue juga pernah membahas apa fungsi dari T-Stack si box DeWalt ini. Oke, kita langsung buka aja. Kalau untuk boxnya mungkin gue udah nggak usah perlu bahas lagi, karena memang gue sudah sering kali membahas dari boxnya DeWalt ini. Dan untuk bahan tidak usah kita ragukan lagi ya, cis. Nah, ini dia unitnya sendiri. Akhirnya kita mendapatkan unit ini resmi di negara kita. 2 buah baterai 2000 mAh di sini kalian sudah mendapatkan, dan di sini ada 1 buah charging. Sudah pasti DeWalt selalu menggunakan dock charging seperti ini ya. Keren banget. Ini kita pasang baterainya terlebih dahulu. Cakep banget, ganteng, cis. Di sini ada manual book yang diberikan dari DeWalt dan sudah ada kartu garansinya juga. Yang pasti 3 tahun ya, nggak usah no kaleng-kaleng ya. 3 tahun pun juga sebetulnya gue juga nggak pernah kepake. DeWalt gue yang 887 aja nggak pernah kepake garansinya, karena sampai detik ini pun belum rusak. Biarpun sudah hancur sekali untuk fisiknya. Ini kita sudah diberikan ada Impact Ready Flex Stored. Ini adalah aksesoris yang diberikan dari DeWalt ya. Di sini untuk bit yang diberikan, di sini kalau gue ngelihat ya, untuk speknya dia di PH2. Nah, ini udah Impact Ready. Jadi dia lebih punya ketahanan ya ketimbang yang coloring biasa.
Dan di sini juga sudah ada impact ready. Ini hampir sama. Mungkin kalau dari kalian ada yang pernah memiliki DeWalt 887. Nah, ini juga dulu paket pembeliannya sudah disertakan ini. Ya, ini adalah aksesorisnya. Ini lebih bolak-balik. Di sini juga enak ya. Udah flex torque juga. Nah, jadi kalian sudah bisa pakai untuk posisi dengan mata yang bolak-balik. Dan ini kayaknya gua nggak usah bahas lagi karena memang ini juga dulu kita pernah sempat bahas. Oke. Dan DeWalt juga sudah memberikan di sini ada nih cheese ya. Jadi kalau buat kalian, Bang, gua pengen dong Bang ya yang ada magnetic holder. Nah, ini sudah diberikan dari DeWalt. Ini adalah magnetic holder buat kita menempatkan bitnya. Nah, oke. Di sini ada dua buah aksesoris yang diberikan. Yang pertama di sebelah kiri gua ini dia ada dua belt clip. Ya, dia ada belt clip dan di sebelah kanan sini ada magnetic holder. Nah, ini enak sekali. Kita jadi kalau misalnya menaruh bit ya, yang kita letakkan di sini contoh di sini ada murnya. Kita coba taruh di sini. Nah, ini magnet jadi kita enak untuk naruh bitnya, kita lebih enak dan mudah ditaruh, diletakkan dan mudah kita juga untuk mengambilnya. Ini nanti aja kita pasang. Kita bahas dulu untuk alatnya. Oke guys, kalau kita bahas dari segi build quality ya, alat ini yang pasti memang sudah tidak kita ragukan lagi. Secara memang brand dari DeWalt ini tidak pernah meragukan. Ya, build quality-nya jujur di sini benar-benar sangat bagus sekali ya. Hampir semua sama untuk produk-produknya DeWalt di sini dari mulai hand grip yang sudah diberikan rubber ya. Dan untuk alat ini kebetulan dia diberikan juga untuk 3 buah mata LED. Nah, dan di sini terbagi dari 3 mode percepatan ya. Ada yang speed yang pertama itu dia untuk mode penyekrupan dan speed kedua dan di speed yang ketiga. Nah, di sini untuk mode yang pertama kita bisa menggunakan dia untuk penyekrupan ya dan speed 2 dan speed 3. Nah, yang pastinya di sini benar-benar sangat terlihat compact. Kalau kita lihat di sini kita ukur pakai menggunakan Sigmat ya. Alat ini cuma hanya 3,9 in atau kita dalam satuan milimeter hanya di 101,59 milimeter. Kita bisa lihat untuk di bagian atas ini ya, ini adalah cuma hanya beberapa tanda yang diberikan dari DeWalt. Dan di sini untuk spesifikasinya, ya guys, nanti kalau kalian bertanya, Bang, bedanya apa sama yang non resmi? Atau biasanya kalian kalau yang non resmi itu biasanya cuma hanya bare tool only. Nah, gue akan kasih tahu perbedaan sama kalian. Kebetulan kita juga punya untuk yang non resminya. Oke guys, nah gue mau tanya ke kalian, kira-kira mana yang non resmi dan mana yang resmi? Kalau kita lihat dari tampak samping ini ya, sama sekali tidak terlihat apa yang membedakan. Nah, tapi kalau kita balik untuk di sisi sebaliknya, di sini terlihat ya, ada beberapa yang beda, yang dimana di sini ada tulisan serinya tampak besar dan kalau di sini dia tampak kecil. Dan kalau kita ngelihat untuk di bagian atasnya pun dia berbeda. Kalau kita lihat untuk stiker di bagian atas ya, dia juga berbeda. Ini adalah tulisannya ya. Kalian apakah sudah makan siang atau belum? Nah, ini adalah tulisan, artinya kurang lebih seperti itu. Kalau ini adalah kode-kode di mana cuma hanya melambangkan. Contohnya di sini, buang sampah pada tempatnya. Kalau kita lihat untuk di sisi belakang, nah loh, Bang, kok kelihatannya beda ya Bang? Yang kiri ini ada tulisannya brushless motor, yang di sebelah kanan ini adalah tulisannya Atomic Compact Series. Nah, jelas pasti akan berbeda karena memang kedua produk ini dipasarkannya secara berbeda. Akan tetapi sama, ini adalah yang dipasarkan di negara kita yang secara resmi. Yang tadi gue bilang kalian bisa dapatkan garansi 3 tahun. Nah, kalau untuk yang Atomic Series ini, dia kalau kita lihat untuk di bagian bawah seperti ini, kita melihat ya tampak ya jelas berbeda. Yang stikernya di sini adalah menandakan dia made in Mexico. Oke, kalian bisa lihat untuk tahun pembuatannya semua sama di tahun 2022 ya. Baik pun yang sekarang rilis di negara kita 2022. Mungkin kalian bisa lihat. Nah, kalau untuk made in yang punya kita di mana Bang made in-nya? Ini adalah made in-nya. Made in China. Bang, kok made in China? Bagusan made in Mexico dong daripada China. Bang, kalau ada yang tanya, bagus mana made in Mexico sama made in China? Ya bagusan made in China lah. Karena made in China kita memberikan garansi selama 3 tahun. Tapi kalau kalian beli yang Meksiko,
kalian tidak punya garansi. Bahkan 1 hari pun aja tidak diberikan garansi. Yang benar saja teh ya. Kenapa logatnya jadi berubah deh? Nah, kita lihat di bagian depan. Ini bagian depan masih sama-sama terlihat ada 3 mata LED, semuanya sama. Oh, mohon maaf, kita kembali lagi ke tahap yang serius. Dia ada 3 buah mata LED. Kalian bisa lihat. Semuanya pun juga sama ya. Tidak ada yang berbeda. Dan di sini LED-nya 3. Dan untuk pengaturan di bagian bawah, ini switch-nya dia juga sama-sama ada 3. Dan sama untuk fitur yang speed yang pertama dia di mode penyekrupan. Dan yang kedua dan yang ketiga ini pun masih sama. Jadi tidak ada yang berbeda. Kalian bisa lihat di sini. Oke, kalau kalian tanya ke saya, Bang, apa bedanya stiker yang di atas sama yang di ini? Apalagi bedanya? Gua akan jelaskan sedikit. Di sini ada 2 buah mata bit. Ya, di sini ada mata bit. Oke, kita kembali lagi untuk lebih serius. Jangan bercanda mulu. Di sini ada 2 mata bit. Yang sebelah kiri ini adalah single, yang sebelah kanan adalah yang double. Nah, kalau misalnya kalian membeli untuk produk yang Meksiko, kalian bisa lihat di sini. Dia tidak akan bisa masuk. Kalau kita paksakan masukkan, dia akan nongol-nongol begini terus. Tidak akan mau masuk. Biarpun kita paksakan seperti ini, dia tidak akan mau deh. Nah, kalian bisa lihat di sini. Tidak mau. Dia seperti menolak-nolak gitu. Menolak-nolak untuk masuk. Nah, tapi kalau kita pakai yang single seperti ini, dia baru mau masuk. Kalian bisa lihat di sini. Ya, oke. Lalu bagaimana kalau untuk yang Cina? Di saat yang Cina, dia sudah menyempurnakan. Mungkin lebih cocoknya kalau di negara kita pakai yang seperti ini. Nah, single-single seperti ini dia sudah pasti bisa masuk. Nah, lalu Bang, kalau misalnya di negara kita tidak bisa menggunakan yang double, yang dimana biasanya di negara kita itu pengen beli 1 mata bit, plus dan minus, dan mudah juga untuk di saat kita membolak-balik. Di saat kita beli yang double seperti ini, dia benar-benar langsung bisa masuk. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat ya, ini langsung masuk, bolak-balik langsung masuk. Karena anvil yang resmi di negara kita, ya untuk DCF 850 ini lebih dalam. Masa sih Bang lebih dalam? Kita coba ukur. Kalian bisa lihat di sini. Ini kita ukur untuk yang Meksiko. 12,76. Kita coba ukur untuk yang resmi di negara kita. 26,33. Ini hampir 2 kali lipat untuk kedalaman si anvilnya ini. Mungkin itu perbedaan yang bisa gue berikan ke kalian. Nah, untuk yang kanan ini yang resmi di negara kita. Dan untuk yang kiri ini adalah produk yang tidak resmi kita dapatkan di negara kita. Jadi bagaimana Bang kalau menurut gua? Ya kalau menurut gua lebih baik beli kalian yang resmi. Yang pasti kalau misalnya ada keluhan, kalian yang pasti untuk mengklaim 1 buah garansinya dan ataupun baterai yang kalian gunakan, itu kalian bergaransi semua dari mulai atas sampai bawah. Akan tetapi kalau kalian beli yang di sebelah kiri ini, yang seri-seri Automic seperti ini, kalian agak sedikit susah. Kalau menurut gua guys, lebih baik lu ngambil yang resmi sekalian. Kenapa kalau misalnya kalian ngambil yang non resmi? Karena kalian kalau misalkan ngambil yang non resmi sudah jelas tidak akan ada garansi. Ya, jangankan 3 tahun, dalam waktu 1 hari ya mungkin kalian dipakai di rumah. Kalian melakukan sesuatu pekerjaan dan ini langsung ada sesuatu yang jelas ya tidak akan ada memiliki garansi. Lebih baik kalian ngambil yang resmi. Itu kalau menurut gue. Akan tetapi kembali lagi semua ke diri kalian masing-masing. Gua di sini tidak bisa memaksakan. Yang pasti ya, kalian bayar 3 juta itu sudah sangat worth it kalau menurut saya. Bagaimana kalau menurut kalian? Oke guys, di sini kita ingin mencoba memasang skrup-skrup yang sudah gua tanamkan. Kurang lebih ini sekitar ada 20 skrup. Kita akan memasang skrup-skrup ini yang dimana gue ingin memberitahukan ke kalian juga untuk fungsi yang dimana nomor 1 ini memang ada lambang skrup. Nah, lambang skrup ini sepertinya kalau di mode nomor 1 ini supaya kalian tidak overpower di saat kalian menyekrup sesuatu yang memang jangan sampai pecah dan lain sebagainya. Dan di saat kita memasang skrup ini, yang pasti kita akan menggunakan ini adalah 1 buah produk baru juga dari DeWalt. Ini adalah bead set, kalian bisa dapatkan di marketplace juga. Nah, untuk bead set ini dengan tipe DT70702. Oke, kita akan memasang semua skrup ini, media yang sudah kita siapkan ya. Ini dengan menggunakan DT70702. Ini paket yang sudah sangat lengkap kalau menurut gue ya.
Kita akan memasang skrup ini menggunakan PH2. Oke, kita akan lihat untuk di mode ya. Nomor 1 ini mode penyekrupan, kalian akan lihat. Mungkin gue coba di speed 2 dulu biar kalian tahu perbedaannya. Ini speed 2 ya. Oke, kalian bisa lihat. Andai kata kita mainin triggernya, yang pasti di volt sangat smooth sekali ya. Oke. Ya, kalian harus mengatur triggernya di saat kalian menggunakan speed yang 2 ya. Oke. Akan tetapi jika kalian masuk untuk mode penyekrupan atau di speed yang 1 yang ada lambang skrup seperti ini, nah ini yang bikin dia berbeda. Kalian bisa lihat perbedaan ya. Tadi mode 2 dan di mode 1. Kalian bisa lihat di trigger tangan gue akan gue pencet terus. Bisa dilihat? Nah, lihat lagi. Nah, jadi di saat sudah terpentok ya, ini dia sudah diatur sendiri. Nah, kalian lihat trigger gue tetap gue tekan. Ya, seperti 2 kali ya, seperti 2 kali untuk menyekrup atau berputar. Nah, jadi di trigger ini misalnya ya, untuk gue bisa katakan mungkin kalau misalnya dari kalian yang ada yang newbie atau mungkin ada yang belum paham betul untuk menggunakan satu buah impact driver. Mode ini sangat terpakai kalau menurut gue. Jadi kalian tidak over atau tidak overpower ya, tidak bablas mungkin gitu pada saat kalian menyekrup. Kalian bisa lihat sekali lagi ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kita lihat lagi. Dia benar-benar sangat smooth yang pasti tidak bablas. Nah, oke. Nah, jadi seperti sudah ada controllernya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita kalau misalnya di sini adalah mode yang benar-benar 2 untuk mungkin orang-orang yang atau yang sudah biasa megang alat ya, kita bisa katakan aja. Nah, ini memang terlalu over untuk powernya. Karena memang kita menggunakan scope yang kecil ya. Speed 3 kita gunakan, bismillahirrahmanirrahim. Sorry ya, ininya dol. Oke, kita lanjut.
Baterainya menyisakan 2 bar ya. Kita buka di 100 Nm. Untuk speed 3 kita pakai untuk maksimalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terbuka ya. Kita lanjut di 200 Nm. Bismillahirrahmanirrahim. ...300 Nm. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. ...400 Nm. Luar. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oke, kita coba di 600 Nm. Oke, guys, tadi kita coba ya di 600 Nm itu dia sudah sangat berat sekali sih, sebetulnya udah berkali-kali juga, dan memang ini adalah gini. Dulu kita mencoba untuk ya mengetes satu buah impact wrench untuk mencari maksimal di Nm-nya tuh sampai berapa. Dulu kita menggunakan metode seperti ini ya, kita menggunakan adaptor seperti ini. Akan tetapi ya orang kita masih sangat awam sekali ya di zaman dahulu kala gua ya. Jadi masih banyak yang menghujat. Nah, jadi ini kita melakukan metode untuk mengecek satu buah Nm juga, dan akhirnya kita kembali ya seperti dulu kita pernah mencoba seperti ini. Cukup fantastik ya. Tadi di 600 Nm beberapa kali kita buka itu, beberapa kali hentakan dia masih mau membuka. Tadinya gue mau lanjut, tapi ya ini bukan satu buah impact wrench ya. Jadi memang sebetulnya peruntukannya memang juga bukan untuk seperti impact wrench ya. Tapi kalau misalnya mungkin kita membuka satu baut yang masih cukup kecil, M10, M16 ya, mungkin kalau untuk sehari-hari kita pakai untuk membantu nggak jadi masalah ya coy. Karena dulu di 887 gua zaman dahulu kala itu memang untuk menemani 899 seperti itu. Ya, ini sekilas kalau kita lihat dari bagian dalam ya. Ini kalau gua ngelihat ini bener-bener ini tampak sama sekali, hampir gue bisa katakan tidak ada yang beda, baik dari Meksiko ataupun China. Nah, makanya gue bisa bilang waktu itu ya jangan lihat satu made in-nya, tapi kita melihat brand mana yang merilis ya. Jadi karena memang kita bisa bilang untuk mereduce biaya produksi dan ada beberapa ketetapan yang harus mengirimkan produk ke Indonesia. Nah, makanya kadang-kadang hampir semua produk itu kita bisa katakan ya made in China. Akan tetapi kita kembalikan lagi brandnya brand apa, karena memang pasti QC-nya akan berbeda. Kalau kita lihat untuk dari tampak hammer di bagian depan ini sama sekali tidak ada bedanya. Dan di sini adalah grease ya, rumah grease atau rumah gearbox. Di sini kita bisa lihat kalau ini mungkin yang di bagian kiri ini di CF 850 yang tadi kita sudah gunakan ya. Makanya dia mungkin sudah ada yang mencair. Kalau kita lihat di bagian kanan ini dia aslinya masih putih bersih seperti ini, karena memang ini gue juga belum gunakan sama sekali. Nah, tapi kalau kita ngelihat untuk grease-nya ini posisinya sama banget, gue bisa bilang hampir nggak ada yang beda ya. Jadi sama banget, grease-nya pun juga memang coloringnya putih kan, tapi ini yang udah kita pakai, ini kita belum pakai ya. Dan kalau untuk kita bahas ya, ini dari lilitan ya, ini sekilas dengan mata gua melihat ini lilitannya sama, tidak ada yang berbeda. Akan tetapi di sini ada kode seri ya, di sini ada N773999. Nah, ini berbeda dengan kode seri yang di sini. Nah, ini kode seri ini gue juga kurang mengerti itu apa ya, tapi kalau pokoknya kalau gue bahas dari posisi hammer ini semuanya hampir gue bisa katakan tidak ada yang beda ya. Ini semuanya sama semua, tidak ada yang berbeda. Oke, kita bisa lihat. Dan untuk di sini ya,
Untuk switch triggernya, nah kalau kita lihat di sini untuk kodenya ini hampir sama ya. Di sini gue bilang bukan hampir sama sih ya. Ya hampir gue bisa katakan di sini mungkin serial numbernya ya. Kita baca N778263. Di sini pun juga sama. Dan untuk bagian ya di sini kita lihat ya untuk switch yang variable speed di sini ya ini pun juga sama. Kita bisa lihat di sini. Ada EM5889, EM5889. Ini gue bisa bilang benar-benar plek-plekan sama hampir gue bisa bilang tidak ada yang membedakan ya. Mulai dari warna kabel ini semuanya ya tidak ada yang berbeda, sama sekali plek-plekan, sama banget. Oke guys, gua rasa cukup sampai di sini videonya ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa didukung terus channel ini supaya bisa terus berkembang ya. Dengan cara kalian share video ini ke teman-teman kalian. Atau jangan lupa di subscribe gitu loh. Oke, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.